Polisi jawab dugaan Anies yang diduga mendanai demo rusuh kemarin. Sosok Anies Baswedan kembali jadi sorotan di balik aksi demo yang berujung rusuh di Jakarta dan sejumlah daerah. Dalam beberapa hari ini, Polri tengah menelusuri dugaan keterlibatan anak-anak Abah dan organisasi terlarang yang sering membuat keonaran. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Polri mengusut dalang demo rusuh tersebut. Prabowo dengan tegas menyatakan tak akan ragu membela rakyat dan menghadapi para mafia serta koruptor. Ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban kita meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang paling lo lihat. Itu kan kita lihat di TV lu. Kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, presiden minta maaf itu memang harus terpenuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Yang nanti anak-anak kita, apalagi udah mulai anak-anak kecil gitu remaja dipakai. Apakah aktor yang sudah puas Pak sudah melibatkan anak-anak? Wah, setan mana bisa puas main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu tapi yang usul. Tujuannya apa Pak itu Pak? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Ya jelas tujuannya kan sama aja. Dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Yang kita lihat itu rencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang hilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini
Ini tindakan-tindakan makar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya, pendapat saya terkait demo yang terjadi besar-besaran pada tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus kemarin adalah, ini sebenarnya adalah semacam akumulasi gabungan dari kekecewaan ya, atau mungkin protes dari tapi berbagai kelompok ya. Karena kita tahu demo itu tidak berdiri sendiri. Menurut pendapat saya, demo itu tidak berdiri sendiri. Setidaknya ada 3 kelompok besar di sini yang saya lihat yang membelakangi, yang memberikan support atau akses pada demo itu. Pertama, itu adalah para kelompok civil society memang kecewa dengan beberapa kebijakan pemerintah pada akhir-akhir ini. Kelompok civil society yang kita tahu bagaimana sekarang tiba-tiba BPJS dinaikkan, pajak-pajak yang mencekik rakyat, belum lagi berbagai kebijakan-kebijakan yang begitu kontras dengan kondisi masyarakat kita, dengan kemiskinan, dengan susahnya pekerjaan. Nah, kelompok civil society ini juga ditambah dengan mungkin akumulasi dari kekecewaan terhadap bagaimana kerusakan 10 tahun pemerintahan yang lama itu, tapi yang ketika diharapkan terjadi perubahan besar terhadap pemerintahan baru Pak Prabowo, tapi itu tidak terjadi. Nah, mereka ini yang berkumpul, bersatu padu, bagaimana melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah Prabowo pada saat ini. Dan itu kita lihat dari beberapa isu-isu yang mereka sampaikan, seperti pembubaran DPR, ya, dan banyak lagi. Nah, terus yang kedua, kelompok kedua itu adalah yaitu kelompok mafia-mafia, ya, mafia sawit, mafia migas, mafia tambang, mafia tanah, dan ada kelompok oligarki lah, yang kita tahu sendiri bagaimana Pak Prabowo juga di satu sisi kita harus objektif melihat melakukan gerakan besar-besaran terhadap penindakan terhadap para koruptor kakap ini. Nah, tentu mereka yang selama ini mendapat privilege, mendapat keuntungan yang begitu besar dari negara kita, bangsa negara, sumber kekayaan alam kita, tentu ini tidak bisa mereka terima. Dan saya melihat kalau kita tracking daripada buzzernya, metode demonstrasinya, nah juga ada analisis ini juga ikut ke dalam atau setidaknya dalam tanda petik mendunggangi demo-demo yang terjadi 2 hari belakangan ini. Terus yang ketiga adalah kelompok elit politik yang selama ini juga mengambil banyak kesempatan, mengambil banyak manfaat ya, elit politik yang tahu dirinya mungkin akan di-reshuffle atau diganti, sehingga mereka ini semuanya bergabung menunggangi demonstrasi-demonstrasi besar ini. Nah, dari 3 kelompok besar pendemo ini, nah kalau kita bisa juga melihat ya, sasarannya juga berbeda-beda. Pertama, kayak kelompok civil society tadi, dan saya lihat di sini target mereka itu adalah bagaimana Pak Prabowo ya, di situ ada berbagai, bisa mengajukan Gibran atau memecat geng Solo yang dianggap parasit atau dianggap selalu bikin masalah dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan juga mungkin ada permintaan-permintaan lain seperti menteri-menteri yang terafiliasi dengan geng Solo diberhentikan, termasuk ganti Kapolri, dan banyak nih pejabat-pejabat lama yang masih menjabat di pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo yang dianggap mereka itu tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Nah, sedangkan untuk kelompok elit untuk kelompok kedua yang kita masukkan itu yang juga mendunggangi demo ini adalah kelompok mafia-mafia. Yang kalau di sini kita lihat agak sedikit fundamental nih, karena tentu saja bisa saja seperti yang pernah diberitakan oleh sebuah media besar bahwasanya telah terjadi sebuah rapat yang rahasia di negara tetangga kita yang menginginkan justru Prabowo itu sampai dijatuhkan dan kemudian Gibran naik menggantikan Pak Prabowo. Begitu Prabowo lengser, melakukan demonstrasi, akhirnya sesuai konstitusi kita, Gibran naik menjadikan Pak Prabowo. Karena apa? Kita lihat juga di geng Solo ini juga merasa ada sedikit kekecewaan karena tidak dilibatkan begitu maksimalnya Gibran di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Ini analisa yang saya lihat. Terus yang kedua adalah kelompok-kelompok elit politik yang posisinya terancam tadi. Ini sasarannya berbeda lagi. Kalau saya lihat, ini kelompok yang hanya oportunis ya. Bagi mereka, demonstrasi ini cukup memberikan deterrent efek terhadap Pak Prabowo sehingga diharapkan ada bergaining atau reshuffle ini tidak berganti. Karena mereka sangat tahu Pak Prabowo ini sangat sensitif dan trauma dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita belajar kepada fase 98 atau era reformasi yang dulu. Nah, artinya di sini saya lihat ini tidak bisa dianggap sesuatu kondisi yang tidak bisa dianggap remeh, karena
kemana sasarannya ini yang perlu kita cermati bersama. Kalau civil society yang seperti saya bilang tadi mungkin meminta kepada Pak Prabowo harus tegas dan mengganti seluruh pejabat-pejabat yang terkait dengan geng Solo. Yang satu lagi, satu sisi sasarannya adalah bagaimana Prabowo hingga mungkin bisa dilengsarkan dan diganti oleh Gibran sebagai wakil presiden menjadi presiden. Dan yang ketiga sebagai hanya alat sebagai bargaining. Nah ini mungkin saatnya kepada Pak Prabowo ya, Pak Prabowo harus memilih ya, harus memilih atau menemukan sebuah formulasi menghadapi tiga ancaman ini. Dan menurut saya itu semacam ATHG, ancaman tentang hambatan dan gangguan. Akhirnya Pak Prabowo harus memilih berkomplot dengan siapa, dengan rakyat, kekuatan civil society, atau pada kelompok-kelompok yang tanda petik yang selama ini menggerogoti bangsa dan negara ini. Semuanya kita serahkan ke Pak Prabowo Subianto. Tapi yang jelas sebagai bangsa, negara, dan warga negara yang baik, kita tentu berharap apapun yang itu kita menginginkan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita Indonesia ke depan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.